Hello, welcome guys to FLS 3 Bola Weekly Video ke Game Week 22 ya. Kita menuju Game Week 22. Oke, ini kita lagi recording di mana Leeds sedang bermain. Barusan halftime ya, masih 1-1 skornya. Ya, nanti kita juga akan ada bahas tentang Q&A. Kita juga akan bahas juga untuk tentang kaptensi juga seperti biasa, dan yang pasti kita juga akan bahas untuk planning ke Game Week 22 di mana memang di Game Week ini mungkin banyak manajer yang kena prank ya, karena defender mereka tiba-tiba nggak bermain. Anda saja. Iya, gue tiba-tiba merasa kok kayak ngerasa blank Game Week ya. Dari 5 back, 4 back gue nggak bisa main, coba. 1 udah kebobol tuh Justin. Aduh. Oke, next aja guys. Oke, Game Week 22 itu deadline-nya tanggal 2 Februari. Jadi cepet banget ya ini. Kita record hari Minggu berarti sekitar Selasa malam ya. Selasa jam setengah 12 malam itu sudah deadline lagi. Jadi seperti Boxing Day rasanya. Dan di sini ada S3 Bolik versi Januari, di mana ini belum ditambahkan di game week final yang sekarang. Jadi masih itu game week-nya sebelum Leeds bermain ya. Itu. Sebelum Chelsea Burnley juga. Sebelum Chelsea juga ya gitu ya. Jadi masih terus-terusan. Cuma memang kita undang buat teman-teman semua yang memang merasa manajer kalian ada di sini, apalagi top 5, silakan kontak kami nanti ya. Oke, nanti kita akan mau juga sih. Ada Cecep Supriyatna nomor 5. Beneran nggak tuh? Itu Hellas Cimangis. Semoga beneran tuh kalau bener. Tapi oke lah ya. Viewer belum tentu tahu juga Cecep Supriyatna siapa sih. Spider-Man tuh. Oke, nah ini kita akan bahas nih Q&A nih, biar cepet nih. Karena banyak banget yang nanya nih. Oke, jadi minggu ini Q&A banyak yang nanya, tapi nggak ada satu topik yang banyak banget yang nanya sehingga kita bisa bahas dalam gitu. Banyak nanyanya nyebar sana sini. Jadi gue bikin segmen-segmen nih, short Q&A, kita jawab aja semua. Ya ganti-ganti aja nanti siapa yang jawab gitu ya. Gak apa-apa, lu aja lu tanyain, nanti kita discuss lah. Ya. Oke, jadi yang pertama yang paling kiri atas dulu nih. Itu banyak yang nanya soal chip. Jadi pakai bench boost kapan ya enaknya ya? Ya, yang Tony tandain itu ya. Terus wildcard kapan? Terus kalau Adin tuh nanya juga tuh, wildcard kedua, terus target timnya siapa? Terus nanti double game-nya gimana? Nah, ini pertanyaan ini tuh sebenarnya jawabannya nanti kita ada video sendiri ya untuk ini ya sebenarnya. Iya betul. Karena mungkin kalau dari sekarang mungkin agak terlalu jauh, jadi mungkin nggak fokus. Nanti kita bikin spesial episode ya. Iya, karena kemungkinan double itu kan 24. Itu juga 24 double tuh City ya, kalau nggak salah. Iya, ada beberapa tim sih. Ada beberapa tim. Jadi dekat-dekat situ kita mau Noel teman kita tuh. Tungguin aja. Dia ada di sini gambarnya. Gak bisa, Pan. Itu kita udah paling kanan, Pan. Lu ada di sini, kita udah kanan. Tapi anyway, kita lagi rencana kolaborasi lah sama channel YouTube lain lah. Indonesia juga, FL juga. Iyalah. Yang pastinya harus ramai diskusinya. Ini luar pokoknya. Tungguin aja. Oke. Tapi anyway, buat sekilas aja nih. Emang kalian ada rencana nggak bench boost gitu? Atau misalnya pakai wildcard kedua kapan? Belum juga. Evan gue bench boost 26. 26 ya planning. Kalau Zo? 26. Gue bench boost 26, wildcard mungkin 30. Jadi setelahnya ya. Gimana caranya lu tahu wildcard 30, Zo? Nggak, setelahnya berarti. Karena blank game week 29 kan? BGW 29. Iya, benar. Ya, gue sebenarnya sama sih. Gue bench boost juga di 26. Karena kayaknya nggak ada yang tepat lagi dan mungkin banyak lagi juga double game week-nya. Jadi untuk 26 rasanya bakal banyak tim yang akan jadi double game week gitu. Dan kalau memang wildcard-nya gimana, Ton? Lo? Gue belum tahu. Cuma memang gue rencana itu tidak pakai wildcard sih untuk menghadapi double game week 26 ini gitu. Gue nggak tahu kalau kalian gimana. Oke, biarkan gue kasih lu beberapa insight kecil nih ya. Kalau tim lu terlalu jauh dari idealnya game week 26 double pakai bench boost, maka lu bisa mempertimbangkan wildcard di 25, kemudian di 26 bench boost kan. Minusnya adalah lu udah gak punya wildcard lagi. Nah, gue kasih nih, 26 itu adalah start awal Champions League mulai lagi.
Jadi tim itu bakal traveling sana sini lagi untuk Champions League, betul kan ya? Hmm. Terus di bulan Maret, berarti sekitar game week 28, 29, 30 gitu, itu tuh ada international break lagi. Nah, pengalaman kita, kemarin COVID itu, yang lagi hina-hinanya banget, yang game week 18 tiba-tiba pindah segala macam, COVID itu terjadi setelah Natal. Natal kan orang-orang pada ngumpul keluarga segala macam kayak Natal, makanya ada COVID break. Ya. Sebelumnya lagi, kan kita tuh ada blank game week tiba-tiba juga tuh di berapa belas gitu, kemarin tuh yang Aston Villa, yang Fulham juga pernah, itu terjadi setelah international break. Nah, nanti bakal ada international break lagi kan. Jadi kalau gue lebih pengen bench boost tanpa wildcard, kenapa? Karena siapa tahu nih di Champions League ini, tim pada traveling sana-sini lagi, terus nanti ada international break lagi, ada COVID outbreak lagi, tiba-tiba ada blank game week lagi karena COVID itu ya, itu sesuatu yang kita gak tahu sama sekali kan. Tapi kalau gue udah pakai semua chip gue habis, gue malah kesusul di akhir. Jadi kalau bisa tanpa wildcard, gue maunya tanpa wildcard gitu. Oke, kalau begitu. Sip, next question guys. Next, di bawahnya itu ada 2 orang yang Mas Muklis sama Mas Eko yang gimana caranya. Sepertinya ada bad mood. Kayaknya ada yang punya Cancelo, Stones, Michel, Saka. Nah, itu orang-orang itu kayaknya Chilwell kayaknya. Ya, gimana saran-saran kita? Karena kita juga pasti pernah punya blank game week. Ya pasti sih. Kayaknya kalau main FPL tanpa ada bad game week itu somehow ada kayak kurang garam ya. Kalau gue lihat ya ini bagian dari main FPL juga ya sebenarnya. Bahkan Evan sebenarnya di awal udah bad banget tuh. Terjun payung kan ranking ke 5 juta gitu. Bro. Nah, maksudnya kalau gue pribadi, lu tergantung lu tipenya orang yang gimana, Inggris atau casual. Kalau lu casual mah kayak gue nothing tulus ya, mau 5 juta terus sekarang gue ada di 2 juta ya seneng-seneng aja gitu, ramenya main deh. Kalau lu ingin mau stres ya lu mau hapus ya monggo sih sebenarnya ya, kalau lu buat lu tapi iya susah juga sih sebenarnya ngomong ya. Iya. Ya tapi janganlah. Sekalian baru game 21 kan. Ya, kita baru setengah jalan. Dan ini tuh musim yang spesial loh. Maksudnya kalau kita musim nggak ada COVID ya, ini tuh game week 21, kita tuh double game week pertama yang mini double game week aja belum harusnya. Jadi di musim normal tuh game week 21 tuh blank tuh sekitar 18-19, double game week pertama tuh 23-24. Ya, jadi agak jauh-jauh ya. Ini tuh mini double game week pertama pun harusnya belum di normalnya. Jadi ya santai aja lah, bawa santai. Oke. Terus itu Coldplay Jogja nanya always kapten salah atau always salah kapten gitu ya. Itu kita akan ada section kapten. Nanti kita bahas di captaincy selection ya. Nah, ini salah satu yang bakal kolaborasi juga yang tadi disebut sih sebenarnya sih. Si Ray ini mantra FPL nih. Sama Mas Semi di situ ya. Nanyain tentang City. Bedanya adalah kalau Ray itu nanyanya setelah nanti game week 23 lawan Burnley, 22, setelah 22 lawan Burnley, itu City mau diapain? Karena fixture-nya setelah Burnley itu adalah Liverpool. Gue lupa urutannya, tapi ada Liverpool, ada Tottenham, ada Arsenal. Liverpool, udah gitu dia Tottenham, udah gitu dia baru Arsenal. Tapi dan itu pun masih berat kalau nggak salah. Di 24 itu kan dia lawan Tottenham ada kemungkinan double kan? Betul, ada kemungkinan double, dan double-nya kalau nggak lawan Everton, lawan Southampton. Yang buat gue, dua tim ini juga belum banyak bikin gol ya. Jadi kalau Ray nanya mau tetap double defense atau pindah jadi double mid, sampai 24 sih gue masih tetap double defense. Karena walau anggap aja lawannya itu Everton atau Southampton-nya, terus double-nya tuh si Liverpool-nya ya. Tapi kalau lu udah hold sampai 24, kayaknya kagok juga 25 dibuang, benar nggak sih? Karena 26 langsung double game week kan. Jadi itu plan-nya langsung long to the way ke double game week gitu ya. Kalau yang lain gimana? Vanzo? Mas, gimana? Tapi Evan ini kasihan loh. Dia baru masukin defensif City, masukin Cancelo, nggak main. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, tapi jadinya tidak sama sekali ini Van minus. Ini jawaban kita tuh nyambung sama pertanyaan tuh si Mas Semi, Bang Semi itu. Kemarin agak biasa roulette siapa aja sih pemain yang paling aman dijadiin triple. Saya punya Cancelo. Beli minus 4. Dulu saya punya Gundogan, baru ngepoin. Terus saya pernah punya siapa lagi, Aguero. 3 pemain itu dimasukin ke bench aja enggak.
Jadi jangan harap. Bukan Gundogan lu mah, Mahrez. Enggak, Gundogan ada, Mahrez Oh, juga Mahrez sama ya. pernah. Sama itu. Foden. Jadi empat pemain itu gue pernah punya dan empat-empatnya nggak masuk bench sama sekali. Jadi Pep Roulette kita nggak ada yang bisa nebak. Ya, sebenarnya cuma satu sih yang pasti. Kiper doang, Ederson. Ederson sama KDB kalau dia nggak cedera. Kalau nggak cedera. Ya, Ya udah. itu biasa Ederson saya ini- ngomong. Soal Ederson ya, tadi kan gue bilang bakal ada international break di kapan gitu ya. Kalau itu international break ada, kan ada Brazil tuh. Ya. Berarti si Ederson, si Fernandinho, sama Gabjes bakal ke timnas Brazil. Inggris tuh sekarang COVID-nya lagi parah lagi dan mereka bikin aturan baru soal self quarantine. Makanya Aubameyang tuh kemarin udah pulang ke Inggris tapi gak bisa tanding semalam karena masih self quarantine. Kalau international break itu ada, Ederson pun nanti harus self quarantine, jadi bakal dirotasi juga sama Jack. Jadi ya. Van, gue beli Cancelo, Van. Gue barusan jadi ngeliat data, Van. 16 game week terakhir, Cancelo tuh 14 kali main full time, dan di 2 yang gak full time pun dia main 1 kali. Berarti lu sial banget kemarin tiba-tiba di satu yang gak main itu lu sial banget itu kan pelan. Memang benci aja Pep sama gue, benci. Tapi ya nggak apa-apa lu Cancelo. Gua Cancelo, Stones gak main. Chilwell. Terus sekarang Chilwell ya. Anyway, untuk City sendiri sebenarnya dari gua tadinya memang udah punya rencana Cancelo akan gua jual. Cancelo gue jual, tapi gue akan beli lagi tetap attacking City-nya. Gitu. Jadi tetap gue triple sebenarnya. Kenapa? Karena gue pikir kayaknya agak susah ya kalau kita untuk menghindari roulette ini. Jadi gue caranya adalah gue punya 2 City attacking yang bisa saling backup gitu. Saat satu main ya satu nggak apa-apa jadi bench, tapi saat yang main itu jadi bench ya kemungkinan harusnya yang bench ini jadi main gitu. Jadi gue pengennya sih punya 2 attacking yang memang saling backup. Cuman ya susah ngomong ya kalau kita udah kena Pep roulette ya. Oke. Kalau gue satu lagi gini. Kalau kata gue kalau Pep itu ya, lu punya 3 City, lu tutup mata. Mau di roulette mau enggak. Ya, contoh gini. Kalau lu punya 3 City, tapi Gabjes, Mahrez, Foden, terus kena rolling. Salah lu sendiri. Kenapa lu pilihnya Mahrez, Gabjes, sama Foden gitu ya. Nah, kalau kayak gue nih sekarang, gue punya Diaz, Cancelo gue kena rolling. Game ini 0. Tapi gue udah punya dia dari minggu lalu, dan minggu lalu dia 17. Jadi, ya gue move on aja. Gue anggap aja minggu lalu 9, minggu ini 8 gitu. Iya. Tony, ya Stones nih, kena rolling kemarin minggu ini 0. Tapi di double game week kemarin, Tony tuh udah menikmati 27 poin ya. Gue kan Diaz nggak dapet. Sekarang gue udah Diaz dapet, ya anggap aja mengimpaskan. Jadi, mari kita harus lewatin tinggi dan rendahnya si Pep roulette ini. Asik, tinggi dan rendahnya Pep. Ya, up and down-nya lah. Up and down-nya kita jalanin aja. Oke. Gue yang kemungkinan bakal jadi kayak Pep lagi, sekarang Tuchel. Tuchel ya, itu kita nggak bisa ngomong tuh. Cuman enak nih kalau Tuchel ini kita ngomong Zo ini dapat berkahnya tuh. Oh iya dong. So, itu cuman penghargaan Tuchel karena itu ada senior di situ. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, nah ini terakhir. pertanyaan terakhir nih agak serius nih. Jadi El Gio Ivan sama Felix Basso tuh nanya, premium tuh masih butuh nggak sih? Kalau El Gio tuh nanya, salah mana beli jangan. Terus Felix nanya, premium tuh masih butuh nggak sih? Ini menarik sih buat gua. Kita coba next slide. Bisa dibilang ini talking points-nya lah ya, karena akhir-akhir ini kan banyak yang bilang nih, aduh premium nih Bruno blank, salah blank. Tapi kalau kita lihat ya, itu tuh ada 4 posisi FPL per sebelum pertandingan tadi Chelsea. Ya, sebelum Chelsea tanding tadi, itu adalah 5 pemain top skor di setiap posisi. Yang gilanya buat gue di sini adalah Martinez sih. Martinez tuh awal musim kiper 4,5 ya. Poinnya 100 lebih, itu sama-sama Mane. Di Gila, for Mane 1 tuh game week 12 berarti ya? Di for 1 game week ya? Atau 2 game week ya? Di for 1 game week? Iya. Aston Villa tuh masih kurang kan? Yang bisa lebih dari Martinez tuh cuma 8 orang. Mid sama forward semua tuh. Nah, anyway, kita kalau ngomongin soal premium ya, kalau kita lihat top skor di semua posisi, premium tuh masih di atas kok. Ya. Itu di back tuh ada Diaz, Robertson, Cancelo, Chilwell. Ya walaupun paling atasnya Crash. Gila, awal musim kalau lu bakal bilang ke gue, game 20, top skor defender adalah Cresswell, back West Ham. Gue sih gak akan percaya ya, tapi ternyata kejadiannya. Tapi midfield, Bruno Fernandes, Son, Salah, Mane ada di top 5. Di forward, Ken Vardy ada di top 2 juga ya. Jadi sebenarnya premium kalau sepanjang musim masih oke.
Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, sejak Kane cedera, Vardy cedera, De Bruyne cedera kan, logikanya sih harusnya semua orang akan punya Salah, Bruno, Son, karena pilihan premiumnya. Maksudnya premium yang ada dimanfaatkan gitu ya. Iya, tapi ternyata enggak ya. Coba kita ada image berikutnya lagi, Ton. Nah, ini adalah Team of the Week dari game week 15. Kita ada sampai 20, nanti ini 15-16 dulu ya. Kita coba lihat berapa premium sih di sana gitu ya. 15. Ini cuma Bruno ya. Bruno. Itu 15 tuh Saka, itu lu modal, lu main FPL gak butuh 100 tuh. Awal musim gak butuh. Lu kasih 70, lu udah bisa dapet Team of the Week tuh. Iya kan? Iya. 16 tuh parah banget loh. 16 tuh 2 gelandang yang poinnya 8. Berarti di game week itu gak ada satupun gelandang lain yang poinnya di atas 8. Ini kalau nggak salah di game week 16 itu yang saat ini tuh Leeds tuh bantai West Brom 5-0. Nah, sedangkan yang lain tuh skornya tuh 0-0, 1-1, 1-0 iya, gitu. Benar. Iya. Jadi ini kesini semua. Cuman ya mau gimana lagi? Update Leeds goal. Ya, I know. Yes. Tapi awal mula kebangkitan Holding ya di 16 tuh. Holding tuh mulai hilang. Iya, betul. Terus mulai dibeli-beli juga. Bamford yang kita bahas minggu lalu sudah menurun. Tapi kita bilang kalau ada masalah lain, beresin dulu yang lain. Dulu. Kalau nggak ada lagi harus jual Bamford, ya udah nggak apa-apa jual Bamford. 1 gol 1 assist. Kita berempat punya Bamford gak sih? Gue sih nggak gue jual Bamfordnya. Evan itu mau beli, cuman belum. Gue jual. Lu jual, So? Ya. Anyway, lanjut dulu guys. Game week 17. Sorry. Gue terlalu excited ngelihat Bamford 12 poin sekarang. Ya, game week 17 sama 18 sebenarnya sama ya. Cuman kita lihat ini premiumnya lebih banyak ya. Ada Son, ada De Bruyne, Kane, Lacazette. 18 tuh blank game week kan? Iya, 18 blank game week, betul. Iya. Tapi blank game week itu tuh ada City, ada Spurs, dan mereka nggak masukin banyak ya. 19-20 sama ya. Di double game week pun bahkan kita lihat nggak ada yang premium satupun ya. Bener, Tom. Good point. Itu game week 19 kayaknya Team of the Week-nya berapa team value-nya? 55, 60 kan? Anyway, udah kita lanjut lagi. Ada satu lagi grafik di sini. Nah, itu dari kiri, itu adalah poin 6 game week terakhir pemain paling kanan, dan itu diurutin dari yang paling mahal. Jadi paling kiri itu Salah. Itu 6 game week terakhir berapa poin tuh? 2, 3, 2, kayaknya rata-rata 2 ya. 13 poin lah, itulah 6 game week lah. Tapi paling kanan, paling murah itu Holding. 9, 10, 6, 6, 2, 8, 41 poin. 6 game week, berarti rata-rata hampir 7 poin. Bahkan yang sebelahnya Holding, siapa yang nyangka Matheus Pereira-nya West Brom ditangani sama Sam Allardyce. 1, 2, terus toto 15, 9, 2, 13, 42 poin. Lebih tinggi daripada Holding. Jadi di sini banyak yang ngeluh kok premiumnya gak hasil. Ya, premiumnya kemana nih gitu ya. Makanya tadi Felix tuh nanya kan, ini premium tuh harus diapain? Nah, gue pengen tahu sih pendapat kalian bertiga sebenarnya. Dengan gak adanya perform para premium ini, lu apakah mau tim lu gak ada premium? Atau tetap ada premium walaupun gak hasil atau gimana? Coba gue pengen tahu pendapat kalian juga sih, bertiga. Gimana, So? Kalau gue, ya karena namanya premium ya, suatu saat pasti akan balik ke formnya lagi nggak sih, karena ya form is temporary, cost is permanent, supposed to be ya kan. Jadi ya nggak ada salahnya juga nyimpan 1 atau 2 premium walaupun belum hasil, ya suatu saat mereka akan balik lagi. Tapi bukan berarti kita harus menutup kemungkinan akan fleksibilitas kita bisa ganti premium jadi mid kalau memang mereka lagi on form dan fixture-nya mendukung segala macam. Ya why not sih kalau menurut gue. Oke. Evan, gimana, Van? Sorry, Van. Sebelum Evan, ini gue ngelihat starting 11-nya Liverpool ya, kan karena kita lagi live kan waktu record kan. Ya. Mane bener cedera, jadi gak dibawa. Yang main Shaqiri, dan Firmino dicadangin. Yang main Origi. Udah gue bilang. Ya. Ya, gue sebagai yang beli Salah ya. Gue sebagai yang beli Salahnya, sedihnya adalah Milner masih main. Gue gak nyangka nih, waktu main gue beli Salah,
gue tuh udah lihat Milner tuh udah 2 kali berturut-turut main full time dengan jeda pertandingan midweek sama weekend. Jadi gue kira bakal di bench karena kalau ada Milner, setahu gue dia tetap penalty taker ya, bukan Salah ya. Iya. Tapi ya oke. Ini. Cuman selama Liverpool kalau masih krisis back sih Milner bakal ngisi sih kalau kata gue. Milner di tengah nih main. Jadi gini. Ya udahlah, oke, kita lanjut. Nyambung ke yang tadi ya tentang Milner, penalty taker dan lain-lain. Jadi kalau buat gue sendiri sebenarnya sama sih, konsepnya adalah premium. Kenapa kita bagi aset ada premium, ada yang budget? Itu kan bukan hanya berdasarkan harga juga, tapi berdasarkan form sebenarnya. Karena premium kenapa dihargai mahal nih oleh FPL? Karena memang dari historical, dari konsisten, dia pasti punya hasil yang lebih bagus gitu ya. Nah, cuman memang sekarang ini trennya lagi off form gitu ya, nggak lagi tune. Nah, cuman memang kalau ditanya bakal pakai lagi nggak? Kalau gue sih pasti pakai. Gue pasti pakai. Kenapa gue pakai? Alasan gue bisa satu, menjadi shield. Kalau tiba-tiba ini si premium ini meledak, kita tidak tertinggal. Tapi kalau misalnya lu mau punya, kita ngomong yang kayak Pereira Holding itu kan memang budget, dan kalau dari effective ownership sebenarnya memang sedikit kan. Nah ini sebenarnya bisa kalian bandingin, ini jangan ke premiumnya, tapi ke diferensial lainnya, di mana yang memang orang lain beda-beda nih punyanya gitu. Kalau gue sih kesana ya, Pan ya. Jadi kayaknya agak risky juga kalau kita nggak pakai premium yang di mana effective ownership-nya tinggi gitu. Ton, ini buat reviewer ya, gue kasih tau ya. Pertanyaan ini gue tanyain ke mereka bertiga, ini gak ada briefing loh, gue gak bilang gue mau nanya ke mereka bertiga. Gue gak expect jawaban lu se-komprehensif itu Ton, untuk ini tanpa persiapan. Gila gitu ya, lu mikirin shield, effective ownership. Jawaban yang... Iya kan kita kan muridnya profesor. Masa malu ngomongin profesor? Ini dibawa-bawa lagi lah, enggak aja gue bukan profesor. Oke, Pen, tapi kalau dari lu sendiri gimana? Kalau dari gue gini, lu mau jual premium ke siapa? Yang menang FPL adalah orang yang punya poin terbesar, bukan orang yang punya team value terbesar atau money in the bank terbesar, betul kan ya? Jadi ya buat apa lu nabung-nabung juga? Apakah lu mau gelandang lu tuh Rafinha, Saka, Gundogan, siapa lagi tuh Soucek? Ya, gue sih nggak mau ya. Gitu. Dan gini, seburuk apapun form mereka sekarang, kalau gue bilang kalau akhir musim ini top skornya Salah, itu lu masih lebih percaya daripada tiba-tiba gue bilang akhir musim ini Soucek top skor. Ya itu make sense. Kalau memang Salah bakal jadi top skor akhir musim ini, atau gini, nggak usah top skor lah, itu kejauhan, tapi akhir musim ini Salah bakal cetak minimal 7 gol lebih banyak dari Soucek. Itu sangat masuk akal kan ya? Iya. Kalau sekarang posisinya belum begitu, dan lu berpikir sangat mungkin itu terjadi, berarti kan Salah akan mencetak gol dari sekarang sampai akhir musim, betul ya? Iya, setuju. Jadi buat gue, kalau ada premium lain yang tiba-tiba perform, misal Sterling atau Aubameyang yang tiba-tiba perform dan lu lepas Bruno, gak masalah. Lepas Salah gak masalah. Tapi toh gak ada premium lagi, gak ada pilihan lagi, dan lu nabung uang terus pun gak terlalu ngefek ya. Jadi ya buat apa lu tabung-tabung tapi gak lu pakai ya. Kata orang yang punya in the bank-nya berapa lu sekarang? 12 minggu lalu in the bank gue 12,8 cuy. Gue bisa upgrade Burke, lo gila, Oliver Burke. Itu satu-satunya pemain ya yang abis nyetak gol lawan Manchester United, harganya turun. Gue tahan si Burke karena gue pikir, wah udah nyetak gol lawan MU nih, orang-orang bakal pada beli nih, harga naik, udah harga naik mau gue jual. Turun besoknya setelah dia nyetak gol. Tapi ini dengan in the bank kemarin, gue bisa upgrade Burke jadi Salah. Wah itu tuh itu bukan upgrade lagi sih, itu cheat sih kalau kata gue sih. Tapi ya pakai aja uangnya, ngapain di bank banyak-banyak juga. Ya, Oke. Sia-sia. Cuman harus mikirin juga kan. Mikirin ininya, maksudnya premium mana nih yang tepat lu keluarin gitu. Ya itu setuju. Itu esensi FPL-nya, kita tetap mikirin gitu ya. Gimana kalau buat gue kan di tiap posisi satu aja lah cukup. Ya. Nah, ngomongin tentang premium, kita bahas captain selection nih. Oke. Ini gimana Pan? Ini dari TED Talks FPL ya, gambarnya kita ambil ya. Oke ya, jadi ini bukan kita yang bikin ya. Ini TED Talks FPL ini salah satu kontributor juga di FF Scoutcast sekarang. Karena dia suka bikin grafik-grafik kayak gini. Dan itu sebenarnya mirip grafik yang kita minggu lalu bilang, cuma kita nggak fancy aja. Kita pakai Excel, dia pakai entahlah dia pakai certain language gitu ya.
Tapi data ini diambil sebelum Game Week 21 mulai. Jadi dari 15 Mei 20. Kenapa? Karena sekarang Game Week 21 juga belum beres, tapi kita udah harus milih kapten buat Game Week 22. Jadi ini salah satu base kita ya. Intinya di grafik ini adalah sumbu X-nya itu adalah Sumbu X yang horizontal, yang mendatar. Horizontal, ya. Horizontal. Yang datar itu, yang lurus itu adalah berapa jumlah small chance yang diderita oleh satu tim. Jadi berapa kali tim lawan berhasil nembak small chance. Nanti gue jelasin small chance apa. Sedangkan sumbu Y-nya, sumbu Y itu sumbu vertikal tegak, itu adalah berapa jumlah big chance yang berhasil ditembak sama lawan. Oke. Ya big chances itu kita udah sering bahas ya big chances. Nah, Ya, small chance ini apa? Small chance ini adalah semua shot yang bukan big chance. Jadi nggak one on one, nggak dari 6-yard box, bukan kotak bukan penalti gitu. Jadi ya dari sudut sempit lah, ya kehalangan back lawan lah, ya kemelut lah gitu ya. Nah, intinya gini, kalau si tim itu ada di kiri bawah, kayak posisi Manchester City sekarang di situ, itu berarti lawan nembaknya sedikit, dan dari yang sedikit itu pun sedikit persennya yang peluang besar. Ngerti ya? Jadi nembaknya udah mah sedikit, dari yang sedikit itu kebanyakan cuma spekulasi lagi, bukan one on one gitu. Nah itu, jadi kiri bawah itu paling bagus. Itu kalau Man City di bawahnya ada angka 5, itu berarti 6 pertandingan terakhir 5 kali clean sheet, kurang lebih gitu. Sedangkan di kanan atas itu lawannya. Jadi lawan udah mah banyak nembak, banyak juga dari tembakan itu yang one on one, banyak dari tembakan itu yang penalti, banyak dari tembakan itu yang dari 6-yard box. Jadi berbahaya banget di expected score. Jadi sebenarnya kalau kita mau nyari kapten tuh cari yang lawan tim yang di kanan atas, betul ya? Tapi masalahnya kan ini nyebar nih, ini nggak cuma kiri bawah kanan atas, ini ada yang kiri atas tuh ada Chelsea, kanan bawah tuh ada Tottenham. Bedanya apa? Jadi gini, kadang-kadang kita tuh pakai statistik XGC ya. Tapi kadang-kadang gini, lu pakai statistik itu akan lebih efektif kalau lu memang mengerti statistiknya. Bukan cuma, oh ada angka, kok nggak sesuai? Ya, karena kita tidak mendalami statistiknya. Misal satu tim punya XGC 5. Itu tuh bisa terjadi dari lawan cuma nembak ke dia 6 kali 7 kali, tapi bolong terus pertahanannya sampai 6 kali 7 kali itu one on one semua. Atau dia main kayak Burnley, lu silahkan tembak 100 kali, tapi 100-100-nya dari luar kotak penalti, ada back yang siap ngeblok dari posisi susah. Itu kalau diakumulasi, XGC-nya bakal sama juga. Nah, jadi si TED Talks ini berpikir, oke, gue gak mau cuma lihat dari XGC doang, karena itu bisa bikin gue salah interpretasi gitu. Ya. Dia lihat tim mana yang banyak big chance conceded, tim mana yang banyak small chance conceded. Kalau tim yang banyak small chance conceded, itu buat kiper bagus. Contoh ya, kanan bawah, itu ada Tottenham, terus kanan bawah atas sedikit itu ada Aston Villa. Itu bagus buat Lloris sama Martinez. Kenapa? Karena lawan bisa nembak banyak ke mereka, tapi small chance. Dari jauh lah. Nah, jadi kiper punya kemungkinan save banyak. Makin mereka atas, makin jelek. Di situ kalau kita lihat ya, Southampton sekarang makin banyak kebobolan kan. McCarthy udah makin dikit kan poinnya kan. Darlow juga Sizo yang ngerasain sih, cuma kemarin Darlow tiba-tiba lawan Everton jadi superhuman lah ya. Yang di situ agak beda cuma Burnley lah, karena Burnley itu sama Nick Pope tuh. Ya, kita udah bahas video lah, itu ya. percuma lah, itu mau dikasih big chance, mau dikasih small chance juga sama dia. Tapi anyway, jadi sekarang kita mau milih kapten nih dengan konsep kita cari yang paling kanan atas dulu lawannya, terus kita jabanin yang di atas, karena yang di atas itulah yang kena big chance conceded paling banyak. Paling kanan atas tuh West Brom, itu pasti kita tiap minggu targetin tim lawan West Brom. Masalahnya minggu depan lawan Sheffield. Apakah Anda mau mengkaptenkan Oliver Burke untuk jenis West Brom? Nggak mau dong, betul. Ya. Jadi ya, yang kayak gitu kita eliminir juga. Akhirnya kita pilih yang lawan Leeds, lawan Crystal Palace, dan lawan Fulham. Itu adalah Everton, Newcastle, sama Leicester. Terus kita pilih juga MU, City, sama apa ya, Arsenal gitu kan, satu lagi, atau Liverpool, MU City sama Liverpool. Karena mereka lawan Brighton juga di tengah-tengah, itu nggak kiri bawah banget. Yeah. City itu lawan Burnley itu malah agak kanan atas ya. Walaupun Nick Pope jago, tapi City secara lawan Burnley timnya, kita tahu ya. Historisnya City lawan Burnley itu sering bantai-bantai. Sama MU Southampton tuh ada cukup di atas. Gitu ya. Nah, next on. Di sini gue udah ngumpulin data yang tadi, yang lawan Palace, Fulham,
Leeds itu ada Calvert-Lewin di sana, ada Wilson, ada Harvey Barnes sama Maddison. Terus yang premiumnya ada Mane, Salah, Sterling, Gundogan, Mahrez, Bruno. Buat gue sendiri, kalau lu mau main aman, ambillah Liverpool. Liverpool lawan Brighton. Tapi Mane kan tadi kita ini live update ya. Mane itu tidak ada ya. Gue nggak tahu apakah kita harus cari info lebih lanjut lagi ya. Update lagi? Ya, udah. Sabar. Gue udah tahu itu. Nanti ya. Poin bagus. Jadi buat gue kalau mau paling aman Salah Mane lawan Liverpool atau City lawan Burnley. Kenapa gue bisa bilang aman sekarang? Karena Sterling kemarin full cadangan kan. Jadi istilahnya udah lebih rest ya. Udah lebih rest. Feeling gue sih Sterling harusnya yang main. Mahrez juga kan kemarin cadangan tuh. Jadi harusnya main. Cuman malah Gundogan yang punya risk di rotasi jadinya ya. Rotasi. Nah di situ tuh ada 3 kotak di bawah tuh warna biru, warna hijau, warna merah. Buat gue biru tuh paling aman. Ini personal opinion banget ya. Ini kita semua bisa beda ya. Hijau tuh yang tengah-tengah lah, nggak terlalu aman tapi nggak terlalu nyeleneh amat juga. Yang merah tuh kalau lu mau bener-bener kayak minggu ini kalau lu Kapten Wilson, lu tuh pasti rankingnya naik banget kan 13x2 kan. Terus Gundogan gagal, Cancelo gagal, Sterling nggak main, jadi Bruno gagal. Ya itu yang merah-merah gitulah. Nah, gimana kalian soal kapten gue sih? Karena sekarang gue punya Salah, gue pasti kapten. Ya, tunggu pertandingan Liverpool ini ya yang bentar lagi main ya. Tapi gue sih pasti Salah sih kalau Salahnya nggak apa-apa. I see. Gimana, Van? Dari lu, Van? Buat next ya? Ya. Ya, Salah masih option paling banyak sih. Cuma karena kalau lu nggak tahu, lu di situ nggak ada nama Bamford, buat gue justru ada kemungkinan bagus kalau lu lihat nextnya dua-dua lawannya Everton kayak kemarin mainnya. Ya, kalau kita ngomong form sih sebenarnya Everton agak turun ya. Cuman kalau dilihat dari grafik yang kita ngomongin tadi, big chance dan small chances, memang itu tidak ada di area itu sebenarnya. Cuman ya itu good point sih sebenarnya, bahwa kita harus mempertimbangkan form yang sekarang juga ya. Ya, karena grafik tadi gak ada 21-nya. Grafik tadi cuma sampai 20 berarti kan. Ya, itu good point juga Evan. Makanya ya, misalnya kalau masih merhatiin gamesnya, Gundogan juga sebenarnya masih oke lawannya ini. Cuman ya tinggal masalahnya popnya bakal lagi jadi rotasi enggak gitu ya. Rotasi enggak, atau popnya lagi jadi dewa gitu, atau gimana kan kita tahu. Cuman sok ya, maksudnya masih bisa lah, Bamford tuh masih bisa dimasukin. Ya. Zo, gimana Zo? Bruno, udah kaptenin Bruno aja. Lawan Southampton ya. Gua rada nggak yakin, cuman ya tetap sih Southampton juga sebenarnya udah berapa kali dia kebobolan terus tuh. Kayaknya udah lama banget dia udah nggak clean sheet. Itu kapan nih terakhir? Lawan ini coba gue lihat ya. Gue lagi lihat nih Ton. Lawan Liverpool terakhir game 17. Habis dari situ menang. Kan blank dari 19 dia kebobolan Leicester 2 gitu kan. Kebobolan lagi ya oke sih memang sih. Iya, tapi performnya sejelek-jeleknya Southampton gitu, maksudnya lebih jelek Sheffield nggak sih daripada Southampton? Kalau lu lihat secara normal. Kalau lu nonton aja ya, tapi kalau lu lihat grafik yang tadi, coba lihat yang grafik yang tadi Ton. Lu pasti gak nyangka Sheffield itu di kiri bawah loh. Kalau lu lihat dari City ya, yang paling dekat sama situ tuh West Ham sama Leicester. Setelah itu Sheffield. Jadi coba kita ingatnya 2 match terakhir, Sheffield itu lawan City cuma kalah 1-0 ya kemarin ya. Ya. Lawan MU menang 2-1. 2 pertandingan melawan 2 tim Manchester cuma kebobolan 2. Jadi sebenarnya Sheffield tuh sekarang nggak sejelek yang kita pikir. Sedangkan Southampton itu lebih ke kanan atas daripada kiri bawah. Jadi terutama Southampton tuh sekarang nggak ada Kyle Walker-Peters, terus 2 pertandingan kemarin juga sempat nggak ada Ryan Bertrand juga sih. Jadi I see. Jan Vestergaard juga cedera. Jadi betul. Dari sisi data oke, silakan. Cuman kalau lu mau lihat form juga kan nggak bisa memungkiri. Lu kalau secara kasat mata pasti lihatnya gue lebih milih Southampton daripada Sheffield gitu. Lebih berpeluang Southampton ngebobol lebih Southampton ngebobol MU kan daripada Sheffield kan. Tapi who knows kemarin kalah 2-1. Oke, kalau dari gue sebenarnya mirip sama si Evan sih. Karena gue sekarang udah punya Salah.
gue pasti memanfaatkan Salah ya. Cuman ya balik lagi kita harus lihat form Liverpool sekarang, di mana gue berharap ya Salah 1 gol pun udah cukup puas sih gue ya. Kalau udah lebih dari itu bonus lah. Cuman ya untuk game week 22 sebenarnya agak tricky. Kenapa? Karena di sini Liverpool lawannya Brighton, City lawannya Burnley. Di atas kertas mudah, tapi kita kan bisa tahu ya, Burnley suka ngerepotin. Meskipun dari historical City itu suka ngebantai Burnley, tapi kita lihat Burnley formnya sekarang bagus, top banget lah. Dan Liverpool kita tahu lagi angin-anginan, jadi ini mungkin jadi captain trap sih kalau kata gue ya. Ya, dan gue rasa kalau buat teman-teman yang nggak punya Salah gitu ya, atau nggak punya takut gitu di City, ini bisa kalian gambling sih sebenarnya di yang agak risky gitu, kayak misalnya DCL terus ataupun Son sebenarnya karena lawan Chelsea, ataupun bahkan dibalikin kapten yang Chelsea gitu karena lawan Spurs yang memang udah sering kebobol. Ya betul, Manchester Werner. Itu yang gue nggak tahu. Gue kemarin tiba-tiba gue mikir gini loh, kalau Chelsea latihan ya, Chelsea lagi latihan shoot yang nendang Werner, kan shootnya lagi kemana aja dia. Tapi kipernya Kepa, itu masuk apa kagak jadinya dulu? Kipernya Kepa, kan Kepa juga sering blunder. Jahat. Ya itu sih poin dari gue. Oke. Tapi itu good point kan? Itu good point kan karena tadinya game week 21-22 adalah game week yang kaptennya tuh jangan aneh-aneh. Kalau De Bruyne gak cedera, sama Vardy gak cedera, sama Kane gak cedera, ya itu kan udah jelas ya. Vardy lawan Leeds, si De Bruyne lawan Sheffield, Kane lawan Brighton, pasti mereka dong. Ya. Minggu depan Vardy lawan Fulham, De Bruyne lawan Burnley. Jadi sebenarnya tadinya minggu ini sama minggu depan tuh safe banget, tapi karena mereka bertiga cedera, sekaranglah saatnya kita mencari-cari celah sana sini gitu ya. Oke, dilanjut aja sama planning. Kita sudah bahas ini planning ya, tapi ya kita mulai dari Zo dulu ya, karena secara sementara skor Zo ini ternyata menyusul Evan. itu poin 1211 tuh belum termasuk poin game week ini loh. Game week ini ada Aspi ya. Ya kita lihat poin Zo ini lumayan ya, karena Aspi ini belum termasuk bonus poin, jadi harusnya 15 poin, dan dia Cancelo-nya bisa sub ke holding, dapat 8. Bahkan Sterling pun ada kemungkinan bisa sub ke Southcheck. Richie ke Klein, Nathaniel Klein clean sheet. Richie ke Klein. Jadi ya secara kapten memang gagal, tapi kalau dilihat dari yang lain ternyata bisa menutupi nih Hazo ya. Cukup puas ya? Gini. Sebelum masuk ke planning gue boleh tahu nggak tadi update-nya apa kok? Tadi kok Evan mau update sesuatu apa ya? Patrick Bamford assist. Anda tersusul lagi jadinya. Ya, jadi ya namanya hoki pasti ada batasnya ya. Gue sebelum Leeds Leicester ini mulai gamenya, ya kan, sebelum kita tag ini, kok Evan tuh udah, wah gila sih Zo ini hoki banget, wah kacau Zo ini hokinya nggak ada batasnya. Iya. Terjadilah game Leeds Leicester di mana yang nge-score di situ ada nama-nama kayak Dallas, Bamford, Barnes, Madison yang ngasih damage gede banget ke tim rank gua. Iya. Ya, gua nggak punya. Lu minus kemarin juga. Untungnya gua nggak minus. Udah 50. Tapi gua ngeluarin Bamford jadi Bobby ya, gua udah hilang berapa poin kok? Gua hilang berarti 12. 15. Lu ini kayak blank game juga, Zo. Lu kayak blank game ini Richie, Cancelo, Sterling, Bobby. Tapi main bench-nya main. Hokinya bench juga main. Kalau dan dibongkar asli. Ya sebelumnya ya kan gue di video sebelumnya bilang gue akan melanjutkan tren negatif transfer gue ya kan, karena sebelumnya juga gue transfer Wilson dan Wilsonnya week ini 13 poin gue udah buang. Iya, gue total buang 10 poin dari Watkins, dari Wilson ke Watkinsnya total 2 game week cuma 8, Wilsonnya 18. Ya, week ini tapi gue cukup puas sih sebenarnya. Gue masih puas ya karena tadi bench gue banyak yang masuk. Terus satu lagi yang gue puas nih sebenarnya
formnya Chelsea. Sebenarnya belum kelihatan. Cuma gue mulai merasa Chelsea ini kalau ngeliat secara eye test ya, mainnya lebih apa ya? Lebih istilahnya lebih ngalir gitu bolanya. Kalau tadi ngeliat terlepas dari mungkin aset-asetnya kayak Werner gitu nggak hasil, tapi Havertz aja tadi baru masuk 10 menit terakhir dapat 1 atau 2 chance created gitu. Ya, 2 ya. Jadi ya Aspi bisa gol, jadi ya mungkin gue suka karena Chelsea udah mulai balik lagi ke formnya. Soal gol Aspi nih ya, karena gue jealous banget tadi gue yakin lu gak expect Aspi gol juga kan saat lu beli Aspi, lu gak lihat attacking threat-nya lah. Yakin gue, lu bohong kalau lu bilang attacking threat. Gue berusaha lihat. Sebelum pertandingan tadi, semusim total dari game week 1, berapa kali Aspi berhasil punya shot on target? Jangankan shot on target kok, main play time dia. Aspi punya 2 shot on target sepanjang musim sebelum tadi lawan Burnley. Lu beli gak mungkin lu mengharapkan attacking threat. Aspinya gol luar biasa. Lu memang butuh, FPL memang butuh keberuntungan. Iya itu keberuntungan. 2 shot on target, 1 gol pas kebagian. Ayo next. Ini masih banyak yang belum ngomong nih. Next. Oke, gue punya beberapa masalah di sini yang harus diberesin sebelum double game week 26 karena gue mempersiapkan tim gue fokus untuk double game week 26. Tadi udah sempat disinggung, gue pengen wildcard soalnya abis blank game week karena gue udah nggak punya free hit. Terakhir kemarin Lacazette cedera, ya knock sih, gue berharap next week bisa main lagi jadi gue nggak perlu apa-apain. Kemudian ada rotasi City ya. Untungnya sebetulnya dengan rotasi City ini gue agak sedikit beruntung, gue cuma punya 2 aset meskipun gue sebelumnya ketinggalan mungkin karena yang punya double depth City mungkin otomatis bakalan nyusul gue, tapi ketika ada rotasi seperti ini ya gue cuma 2 yang hilang gitu. Gue nggak kehilangan Stones, Gundogan hasil ya 3 tapi yang 2-nya blank gitu kan. Yang terakhir problem gue adalah aset Newcastle. Iya sih. Iya. Oke, jadi potensial transfer gue untuk week depan, gue mau masukin antara Salah atau Mane, ngeliat press conference dulu. Mane bakal balik atau enggak. Kalau Mane balik, kemungkinan besar bakal ambil Mane daripada Salah. Out Sterling kenapa? Selain karena blank kemarin, harusnya sih logikanya Sterling week besok masuk ya. Cuma kenapa mau main lagi ya? Nextnya lawan karena Burnley. Lawannya Burnley. Kalau dilihat secara eye test ya Nick Pope kita tahu lah start eye test juga udah edan banget save-nya kan. Sterling ini menurut gue pribadi di antara premium player yang lain ya, kualitas shotnya itu diketawain dong. Kan lu yang punya, kita nggak ada yang punya loh. Pada saat gue punya Sterling, sebetulnya gue nggak pernah berpikir sampai Sterling 2 gol hat-trick gitu. Yang gue harapkan dari Sterling adalah assist. Gitu mungkin 1-2 assist, dapat bola rebound oke, kalau dia bisa ambil finishingnya oke, cuma sayangnya ya finishingnya Sterling menurut gua kurang ya. Penalti aja nggak masuk ya. Oke. So your plan Sterling, Aspi out, Mane or Salah sama Cash or Dallas. Cuman gini ya. Kalau dari gua boleh kasih feedback ya. Ini bisa boleh jadi the downfall keduanya lu lah. Ini downfall keempat kelimanya lu, tapi lu akan diangkat lagi dengan keberuntungan lu. Gue mau gini. Kenapa kata lu ini downfall kan? Pertama gini. Kenapa gue ngomong the downfall? Kita harus lihat track record dari game week 1 nih. Sebenarnya kalau gue lihat di tim lu ini nggak ada masalah.
sebenarnya. Hmm. Yang ada masalah adalah kenapa lu pertama masukin Richie. Itu udah dari awal ya kita udah ngomong ya. Kenapa lu masukin Richie? Masalah tuh bukan Newcastle, masalah tuh Richie. Ya, Gua punya Richie-nya aja. Jadi masalah, ya Richie-nya. Gitu. Terus lu kemarin baru masukin Havertz gitu ya. Udah kita lihat Havertz ini memang dirotasi, dan buat gua ya ini gambling dari lu ya untuk mencari pembeda gitu kan. Karena lu punya budget Havertz, sebenarnya lu bisa punya Son dan lu nggak milih masukin Son gitu kan. Nah, untuk striker ya ini keputusan balik lagi sih. Kalau lu punya memang Firmino, Watkins dan memang itu buat long term, why not gitu. Ya udah skip gitu. Dan memang yang kalau gua lihat kalau memang lu ternyata prepare buat double game week 26, gua rasa yang harus dibenerin itu ya memang orang-orang yang lagi cedera, orang-orang yang memang udah nggak perform kayak Richie kan kita udah tahu ya di bench terus gitu. Nah, itu harusnya dikeluarin dulu gitu. Supaya lu dapet 14 pemain yang tetap ready. Jangan sampai kayak sekarang gitu kan kalau misalnya udah ada yang 0 di rotasi dia masih bisa ngasih poin gitu. Kalau kata gua sih gitu. Setuju Zo. Ini kan kita ngobrol karena kita pengen berempat kita tuh rankingnya naik semua ya. Kita tuh nggak saling menjatuhkan ya. Walaupun kalau kalian jatuh, ketawa juga. Enggak nih. Tapi gini Zo. Gini nih. Lu punya problem di sana. Problem lu satu Lacazette. Tapi lu nggak transfer out Lacazette. Problem lu dua Richie. Tapi lu nggak. Jadi potensial transfer out dan transfer in lu itu nggak sejalan untuk menyelesaikan problem yang lu tulis sendiri. Ngerti gak sih? Kan salah satu konsep kita tahun ini, kalau tim lu gak kenapa-kenapa, jangan diapa-apain. Yang diapa-apain itu yang kenapa-kenapanya. Nah, yang kenapa-napanya itu Lacazette Richie, tapi lu gak apa-apain sih Lacazette Richie itu. Bentar. Sok. Gini. Evan. Ini downfall keberapanya Zo? 4, 5, tapi di atas kita. Ya. Nah, why? Kenapa dia bisa ada di atas? Kenapa? Ya tadi udah dibilang, udah ada downfall, nanti hokinya diangkat lagi. Ya berarti kan Aspilicueta dari dua target dapat gol itu kan poin yang meninggalkan banget. Ya. Itu 9 Anyway. Ya kita susah ngomong kenapa. Ini kan balik lagi mindset sama saran ya. Ini mah ya gimana nanti manajer. Jadi sama aja buat para viewer, kalian bisa dapat ide, tapi tetap kalian yang make sure yang kalian yang lakukan eksekusi plan kalian. Jangan sampai ya gara-gara Tony, gara-gara Zoni, jangan sampai gitu ya. Do your have fun sendiri. Problem lu Richie, tapi problem itu di auto sub sama Southcheck minggu lalu. Jangan lupa itu Zo. Pokoknya Zo mau. Justru itu. Kalau lu lihat bench gua, Richie nggak main pun nggak masalah sebenarnya saat ini. Ya balik lagi ke lu Le. Balik lagi ke lu. Gua menunggu perkataan lu Zo kalau lu bakal triple captain Richie di game week terakhir. Pasti. Triple Captain Richie. Oke, next. Fun. Oke. Good game week. Buat gue mah good game week banget ya. Ini Bamford 15 poin ya nanti ya. Bamford 15. Jadi minggu kemarin itu gue tadi udah dibilangnya out Burke, masukin Salah. Ya. Sebenarnya jadi game week ini adalah perpaduan antara keberuntungan dan hasil riset sana sini juga sih sebenarnya. Asik. Ya kan gue pasti nyari kan. Kayak kenapa dulu gue ambil Diaz ke ambil Stones. Ya sekarang Stones-nya di rotate, Diaz-nya poin. Walaupun sebenarnya ya nyamain poin kemarin juga sih ya. Nyamain poin yang kemarin aja lah gitu ya. Puasnya gue adalah gue kali ini nggak salah untuk menilai masalah terbesar di tim gue itu bukan Wilson, bukan Bamford, tapi Burke, karena gue mau 352. Gue mau 352 dan gue mau double game week 26 pakai bench boost, gak mungkin dong gue punya Burke. Ya. Gitu, jadi. Dan yang gue seneng gini, kemarin tuh waktu kita record, kita tuh belum mikirin DCL sama sekali ya, belum mikirin Calvert-Lewin sama sekali ya. Tiba-tiba besoknya di Twitter, jadi top transfer. Waktu kita itu malamnya tuh ada FPL Black Box. Mark Sutherns itu ngomongin dia mau transferin Calvert-Lewin, terus di FF Scout dibahas juga. Terus tiba-tiba besoknya tuh kayak 90% orang di Twitter tuh semua beli Calvert-Lewin. Karena besoknya juga Kane cedera. Nah, iya Kane cedera. Jadi orang harus keluar. Wilson dan Bamford lagi bermasalah. Vardy juga cedera. Ya, opsinya Calvert-Lewin muncul gitu ya. Calvert-Lewin ya. Untungnya gue nggak kebawa-bawa. Gue sempat kepikiran, aduh kenapa ya? Gue nggak in ke Calvert-Lewin, tapi
ikutan jangan ya gitu ya, untuk ikutan orang biar gak ketinggalan gitu. Untungnya gue nggak melakukan itu. Ya itu bagian yang oke, itu on my decision gitu ya. Tapi beruntung Martinez gak kebobolan karena kemarin Matic tuh pantatnya agak tepos gitu ya. Terus Cancelo gak main, tiba-tiba masuk Sufal, Chilwell gak main, masuk Holding. Gue gak sama sekali Holding gue masuk. Dan kalaupun masuk Holding lawan MU, gue gak expect lah Holding clean sheet lawan MU dapat 2 bonus poin lagi. Wilson gue tahan karena gue ngarep hasil, tapi kan gue gak ngarep juga 2 gol tiba-tiba dong. Wilson ini ada sesuatu yang menarik ya. 5 game week terakhir, jadi 5 match terakhir Newcastle, 3 pertandingan pertama dari 5 ini, Newcastle tuh cuma berhasil shoot 27 kali. 2 pertandingan terakhir, Newcastle shoot 35 kali. Jadi jauh banget ya, tadinya 3 pertandingan 27, berarti rata-rata 1 pertandingan 9 shot. Ya. 2 pertandingan 35 shot, berarti rata-rata 17 lebih, berarti 2 kali lipat. Jadi, kalau tadi Evan tuh nanya di Twitter kan, Wilson ini jerawat mau dipecahin atau dibuang. Buat gue Wilson ini adalah jerawat yang udah sembuh. Karena Newcastle mainnya jadi bagus. Betul ya? Walaupun gue planning, gue gak akan punya Wilson di double game 26. Jadi sebelum 26 bakal akan gue jual si Wilson ini. Kemungkinan di 23-24 gue mau ngincer Antonio. Jadi Wilsonnya yang gue korbanin. Tapi minggu depan gak jadi gue jual Wilson. Dan anyway, ya itulah. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Plan gue minggu depan, problem gue gak ada Antonio. Yang pertama, karena Antonio ini tiap gol atau hasil damage ke rank gue gede banget. Tapi minggu depan tiga striker gue juga nggak bermasalah. Watkins kemarin ini baru gol kok, walaupun game week ini blank, dan gue mau Watkins di double game week 26. Jadi gak akan gue jual Watkins ini. Bamford Wilson barusan hasil, dan lawan berikutnya juga Everton baru kalah 2-0 sama Newcastle. Wilson lawan Crystal Palace juga, kayaknya Crystal Palace juga nggak bagus-bagus amat. Jadi Antonio ini bakal gue address di game week berikutnya. Karena game week depan itu Antonio lawan Martinez. Ngapain gue beli? Kalau clean sheet Martinez dapat poin, Antonio blank. Kalau Antonio gue beli gol Martinez gue jadi blank. Jadi kan ya. Tapi 23-24 Antonio itu lawan Sheffield Fulham. Jadi itu udah one eye di 23 tuh gue masukin Antonio. Rotasi defender sekarang udah mulai mengkhawatirkan karena kemarin Cancelo yang kena. Feeling gue Diaz pun akan kena entah di mana. Dan tadi kan kita udah sempat bilang ya, City itu abis ini lawan Liverpool, lawan Tottenham, lawan Arsenal kan. Feeling gue kalau Pep ngerotasi Diaz itu gak mungkin di pertandingan lawan Liverpool, Arsenal, Tottenham sih. Mungkin malah di Burnley, mungkin. Tapi ya gue berharap enggak ya. Terus Chilwell tadi kena rotasi juga. Jadi gue punya 5 defender, tapi 2-nya udah rawan rotasi. Cancelo, Chilwell udah kena. Dan Diaz masih mungkin ke rotasi. Apa yang akan gue lakukan di sini adalah, gue udah membayangkan di game week 26, gue tuh mau back gue siapa aja. Gue mau Cancelo, Diaz, Eric Dyer, Tyreek Mitchell, sama satu lagi tadinya Ben Chilwell. Tapi karena Chilwell ini udah ke rotasi, mungkin Ben Chilwell-nya udah jadi tetap holding. Jadi, gue akan mulai mencicil transfer defender untuk game week 26. Tapi nggak sekarang. Kalau bisa dicicil nanti, gue akan lakukan nanti, nggak akan sekarang. Yeah. Terus itu premium form itu ya, Fernandes kemarin blank lagi 3 poin doang ya. Son belum tahu nih Son sama Salah, tapi yang gue bilang, loh gue jual mereka juga, gue jual kemana? Nggak ada yang lebih hebat juga. Jadi dari semua masalah tadi, semuanya bisa diselesaikan nanti. Jadi gue akan tabung transfer dulu, karena di bayangan gue dari sekarang sampai double game week, kalau gue mau ngejar punya Antonio saat lawan Sheffield West Ham, gue harus 1 kali minus 4 sebelum double game week. I see. Jadi gue bisa tanpa wildcard, gue bisa bench boost di double game 26 dengan bench yang gue mau. Kiper gue nanti gak akan setir, kiper gue bakal Areola. Aduh, gua nanti sama ya. Nanti kiper gue, fifth midfield gue gak akan Soucek bakal gue jual, bakal gue ganti jadi Grealish. Jadi gue bakal 3-5-2. Aduh. 5 gelandangnya Salah, Fernandes, Son, Grealish, Gundogan. Jadi udah ada bayangannya, tapi harus minus 4. Nah, jadi sebisa mungkin gue gak akan transfer dulu, siapa tahu ada yang COVID, siapa tahu ada yang apa. Siapa tahu gue bisa tiba-tiba wildcard di 25 karena harus menangan itu atau ganti-ganti. Oke. Dan potensial kapten Salah ya. Tadi udah sebut ya. Next, gue. Ya, di game week ini, kalian bisa lihat itu ada 001, itu bukan angka biner. Karena dari kiper sampai back itu cuma 1-0 ya. Ya ini gue somehow kaget juga sih, karena
dari 5 back yang gue sediakan, Saiz tiba-tiba cedera, Stone Cancelo kena rotasi, bahkan Chilwell pun yang gue harapkan kena rotasi juga ya. Dan sisa satu-satunya harapan Justin langsung kebobol. Jadi ya ini ini mungkin ya ini tadi sih gue kena prank game week ini. 5 back lu 1 poin dong. 1 poin. 5 back 1 poin. Ya yang gue lakukan kemarin adalah transfer Antonio dan Salah. Sebenarnya sama sih saat ngomong DCL gue pun ada kepikiran ya, gue sempat nanya ya ke kalian ya untuk DCL ya. Cuman balik lagi kenapa gue nggak ngambil DCL, karena gue melihat gue memang udah di plan gue punya Antonio sebenarnya, meskipun bukan di game week ini seharusnya. Cuman karena memang Kane cedera, jadi mau nggak mau gue harus keluarin. Ya udah nggak apa-apa, gue masukin Antonio aja dari sekarang gitu. Karena gue pikir kalau gue transfer yang lain juga nanti gue keluarin masukin lagi Antonio sama aja gitu. Jadi mending gue masukin dari sekarang. Dan ya untungnya Bamford belum gue jual sama Wilson, karena yang kita sebelumnya ngomong bahwa utamakan dulu yang memang problem utama tadi, yang cedera, berarti kan which is Kane waktu itu. Tadinya gue pengen Podence sama Saiz sebenarnya kan yang keluar. Nah Saiz gue pikir nggak gue keluarin karena dia masih ada kemungkinan, gue pikir kemarin dirotasi, harusnya sekarang main. Jadi gue masih simpen daripada gue punya Podence yang gue nggak yakin juga dia bakal ngasilin. Apalagi Wolf ya kan attack-nya lagi menurun. Jadi ya ini yang gue dapat. Oke, problem pertama adalah gue size injury. Kedua, Chilwell rotation. Ini gue nggak tahu ya apakah ini nanti masih Alonso atau Chilwell. Tapi kita lihat lagi nanti sampai press conference. Dan gue agak takut di Gundogan rotation. Stones Cancelo gue harapkan bisa main karena sudah dirotasi, cuman Gundogan ini. Idea gue itu pertama pasti gue harus punya bench yang ready masuk, at least 2 poin pun is okay. Jadi prioritas gue pertama pasti transfer out injury, dan memang gue planning buat di game week 26, double game week, karena gue memang juga tanpa wildcard planningnya. Nah, karena Evan dulu yang ngomong tadi, seakan-akan gue tuh meniru jadinya nih. Gue sekarang ngomong ini seakan-akan meniru nih. Karena memang gue mirip sih sebenarnya sama Evan. Gue pertama pengen punya Grealish. Kenapa gue punya Grealish pengennya? Karena Grealish itu effective ownership di tier gue sekarang itu tinggi banget. Itu gue harus punya. Dan kita udah lihat Grealish ini udah 2 kali hasil lagi assist. Jadi somehow ya semoga bisa menutupin yang lain-lain. Nah, sama gue juga, Wilson juga nggak akan gue mainin di double game week karena gue mungkin pengennya gue pindahin ke Watkins, Aston Villa. Jadi later probably gue mainin si Wilson ini, gue keluarin masukin Watkins. Nah Bamford ini pasti gue akan hold sampai ke blank game week 29 karena yang sudah pasti main itu adalah Fulham dan Leeds di sana. Nah Steer pun gue juga akan pindah ke Areola. Kenapa? Karena Areola itu adalah kiper 4,5 dengan komposisi save yang mungkin lebih banyak ya di antara yang sepantarnya gitu. Dan gue lihat ya at least why not gitu. Kenapa nggak ambil Areola? Dapat 2 poin, dapat save ya 3 atau 6, jadi tetap 3 atau 4 poin masih oke gitu ya. Daripada mengharapkan clean sheet gitu. Jadi dengan problem yang ada ini, apa plan gue di 22? Pertama gue pasti pengennya keluarin Saiz, cuman gue ada 2 opsi. Kalau gue keluarin Saiz sekarang, gue belum tahu penggantinya siapa. Gue ini belum tahu sama sekali, karena kalau gue lihat di fixture pun gue sebenarnya bagusnya adalah gantinya itu next week di 23. Kenapa 23 itu gue bisa ambil Burnley lawan Brighton, atau gue bisa ambil Chelsea lawan Sheffield, terus lawan Newcastle, jadi masih oke gitu. Jadi kalau gue keluarin sekarang kayaknya agak buang-buang transfer. Nah, gue mungkin bisa hold supaya gue punya 2 free transfer. Tapi sayangnya kalau size-nya turun lagi price-nya, ya itu jadi resiko yang harus gue tanggung sih. Paling itu sih dari gue. Buat pemikiran lu sedikit aja. Lu tadi bingung kan antara mau ngambil Chelsea, Rudiger atau Burnley, paling Charlie Taylor lah, gak akan jauh atau Benmi ya? Enggak sih, Benmi paling. Benmi, oke. Kan lu mau tanpa wildcard kan, berarti lu pengen pemain yang lu beli di 26 tuh double juga kan? Betul. Oke. Sama-sama susah. Kalaupun sampai Chelsea double di 26, Chelsea itu lawan MU dan Liverpool. Ya, itu betul. Kalau Burnley double di 26,
Burnley itu lawan Tottenham dan Leicester. Jadi Sama-sama susah sih sebenarnya. Saran gua Tyrick Mitchell karena salah satu pertandingannya lawan Fulham. Dan murah itu saran gua. Tapi udahlah, oke, itu nanti lagi. Ya agak susah juga sih sebenarnya. Cuman ya yang penting gua adalah main dulu aja full time sih. Karena gua takut juga Mitchell dirotasi juga ya, kayak kemarin kan nggak main kan. Ya, Van Aanholt yang main kan tiba-tiba. Jadi ya itu sebenarnya yang pertama, makanya gue bilang idenya bench itu harus ready aja. Oke, next, terakhir, Van. Last but not least. Atau kebalik? Kenapa dengan gue? Cancelo ada di sana. Dan yang lu jadinya transfer DCL ya? Iya, karena memang ya pemikirannya kan dia tanpa lu lihat black box dan lain-lain ya. Pemikiran utama orang secara logik pasti milihnya langsung DCL nggak sih? Ya karena Newcastle-nya lagi form defending-nya buruk gitu ya. Perdikin nggak ada ya. Everton udah mulai balik gitu kan, DCL, James, Digne semua, Richarlison juga ada. Logiknya di sana sih, Ya. Makanya ya gue nggak pikir panjang, udah DCL deh gantinya daripada Kane gue maksain. Cuman gue lupa target gue awal. Gue juga targetnya kan ngejar di blank week 26. Kenapa gue tidak mentransfer itu jadi Bamford dulu nyicil, malah ke DCL. Nah itu doang sih. I see. Oke. Tapi lu ke DCL ya, Van ya? DCL tuh kemungkinan 24 bisa double lawan City. Jadi masih dapat untungnya di situ ya. Masih dapat untungnya di situ karena si DCL ini, bentar gue lihat dulu ya. Everton. Minggu depan lu dapat DCL lawan Leeds kan? Leeds tuh kan gampang dibobol tuh. Gampang. 24. Ya, 24 lu dapat si DCL lawan Fulham. Iya Fulham. Lawan Fulham terus udah gitu double game week lagi kan ya, walaupun lawan City tapi kan double kan. Jadi ya masih oke lah. Terus 26 kalaupun dia double, kalaupun dia single gagal, dia tuh lawannya Southampton di home. Jadi ya masih oke lah. Sebenarnya ini gue nggak ada problem sih buat nih ya, tuh kan tim gue tuh nggak ada problem sebenarnya. Ya sih sebenarnya kalau boleh juga tim lu nggak ada sih. Buat gue sih Foden problem ya. Maksudnya bukan problemnya kayak gitu kan. Bukan problem kayak gitu. Maksudnya ya tim lu nggak kenapa-napa. Problemnya maksudnya yang ini loh, yang itu teh harus diganti banget gitu kan, kayak injury kan harus diganti banget gitu. Kalau Evan ya. Jadi cuman ya memang kalau ke dalam lagi, Foden dari kemarin udah mulai turun tuh, nggak hasil terus. Rashford dari cara main dari kemarin kalau nonton, peluang depan mata aja masih harus digocek-gocek dulu depan muka terus jadi nggak jadi gol kan. Kayak gitu. Ya gue sih sebenarnya ide gue antara Mane atau Salah, karena gue di bank punya duit 3. Oke. Jadi gue bisa up Rashford. Ya maksudnya selain cuman Liverpool, Mane memang karena inilah saatnya untuk lu masukin attacking Liverpool ya, karena lawan Brighton ya. Karena lawan Brighton, cuma gue lagi bingung aja kalau ya itu makanya tulisannya cuma Mane ya. Dan gue pengen nyicil punya aset ini ya double game week gitu, karena gue juga nggak mau pakai dekat-dekat ini. Yang paling banter gue ganti itu Adams. Kalau gue bisa ganti jadi Leeds, kalau gue beli Salah, Fodennya nggak bisa hilang. Kalau gue beli Fodennya mau nanya, Van. Ini sorry nanya ya kalau lu ya. Lu pengen punya Rashford jadi double game week 26? Gak yakin sih gue sama Rashford. Gini, kalau MU dapat double di 26, lawan pertama Chelsea susah. Tapi lawan kedua Crystal Palace. Susah sih sebenarnya. Crystal Palace tuh nggak susah lah kalau kata gue. Terus gini, dari sekarang sampai dia lawan Crystal Palace itu, dia bakal lawan Southampton. Ya, masih bisa. Fixernya masih oke ya untuk MU ya. Everton ini West Brom, Van. West Brom dan Newcastle. 24-25. Iya. Musim ini udah terlalu gimana ya? Dari awal tuh kita selalu underestimate West Brom lagi jelek formnya. Belilah yang lawan. Tapi berapa kali kena prank. Ya kita beli yang lawannya kayak begitu, kita ngeblank. Udah kalau buat gue oke lah form mereka lagi jelek. Cuman gue nggak mau underestimate, gue langsung, maksudnya kalau gue pribadi udah nonton aja gitu.
gue pengen lihat formnya gimana, cara main mereka gimana, possibility-nya gimana gitu. Oke, so possibility-nya antara Rashford atau Son lu keluar, masukin Mane atau Salah gitu ya. Tuh, Adams juga keluar jadi Bamford. Oke. Ini lu punya 2 free transfer atau enggak? 1, karena kemarin gue minus ya? 4 kan. Jadi ya, sudahlah. Gue ini harus nyicil banyak sih, gue kayaknya bakal ada minus kalau mau ganti. Soalnya kalau mau ganti Foden, sebenarnya yang lu perlu ganti cuman Foden sama Brewster sih ya, karena yang lain kan masih, kalau kita ngomong double game week gitu, ya Foden, Brewster ya lu harus ganti sebenarnya. Cuman ya ngarepinnya Brewster. Foden harganya berapa sih? Foden harganya 6,2. Oh lumayan. Lu Foden bisa ke 6,2, lu turun tuh bisa Saka, bisa Soucek, Rafinha. Lu kemarin sempat senang Rafinha kan? Tadi memang gue mau ke Rafinha 5,4. Gue bisa ganti Foden ke Rafinha. Cancelo gue bisa jadi ke Dallas. Antara Cancelo atau Cresswell gue ganti ke Dallas. Wah kalau lu kayak gitu, Brewster lu bisa jadi siapapun kan, bisa jadi Antonio, bisa jadi. Memang, makanya gue itu planning itu. Dan Adams gue jadi Bamford. Itu makanya, tapi gue nggak bisa punya Salah. Kalau punya Salah, ya nggak bisa. Brewster nggak bisa gue up. Kalau gue pakainya Mane, gitu. Oke. Cuma salah satu pertimbangan lu juga Evan ya, salah satu lagi, sorry. Kalau lu pengen minus biar di 26 lu bisa bench boost lu jadi sia-sia gak sih karena lu minus duluan? Lu tuh kayak ngutang dulu terus lu bayar pakai bench boost nanti gitu. Enggak, kalau lu minusnya dari sekarang kan lu bisa dibayarkan dari game-game week yang lu punya kan. Oke, sebelum 26 udah dibayar dulu minusnya. Iya, betul dong. Iya, betul bagus. Oke. Ya betul lah. Pusing sih mikirin FPL sekarang. Corona, gara-gara corona, bro. Terjadi semuanya. Wah, ngeblank. Otaknya di PSBB ini mikirin nih mau ngapain nih. Ya begitulah pokoknya pembahasan kita panjang ya kayaknya kita yang sekarang. Panjang. Cuman ya semoga semua plan kalian berhasil ya. Kita betul. Let's have fun aja di FPL. Kita lalui, enjoy aja, nikmatin. Betul. Meskipun dapat 4 back 0 gitu ya. Dia tadi pengen ngapus aplikasi. Tony ini lagi dapat mini blank game week tapi masih santai-santai aja. Jadi ya bro, santai aja. Enggak, gitu. Gue kenapa nyantai? Karena gue punya Bamford sama Wilson. Kayaknya kalau gue nggak punya 2 itu, gue udah stres sih. Berarti tadi yang mau nge-delete nggak punya siapa-siapa lagi. Oke. Oke, ya, gitu aja guys. Santai aja lah pokoknya. Yuk, yang kita mau lanjut nonton Liverpool soalnya abis ini. Betul, kita mau nobar di ini ya. Jadi ya kalau mau dukung Liverpool silahkan, tapi lebih baik dukung kami lah. Supaya channelnya makin like, comment, share, subscribe. Thank you. Bye-bye.